ya Allah apakah ini ya jalanku gitu Bener, kan. Gue kayak gitu kan. ini memang takdir aku. Iya, gue gitu. kayak gitu kan. Gue langsung kayak, gue bilang sama mah kalau misalkan Fadly sambil nyopir gak apa-apa ya, kayak gitu kan. Gue kayak gitu. Maaf banget nih bukannya menjilat ke adik gue bilang, enggak, serius enggak. Tapi lagu-lagu dia tuh ngaco sih men, enak-enak banget. Welcome back to podcastnya Alvin. Woo! Marhaban ya Ramadan, Masya Allah. Lihat gue udah pakai baju koko ya. Kita mengawali bulan puasa dengan ya Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menunaikan, yang menjalankan. Tapi hari ini di bulan Ramadan ini spesial banget, gue kedatangan tamu seorang content creator yang mempunyai banyak talenta. Dimana kontennya dia ini sangat berbeda dari content creator lainnya. Jadi kita langsung panggil aja, ini dia Fadly Ali. Masya Allah. Halo, waalaikumsalam. Silakan. Ramadan ya. Bulan soalnya. Ramadan, iya, betul. Ramadan nih. Duduk Silakan ya, Bu, ya? duduk. Oke, siap. Aduh, apa kabar nih Fadly? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, takbir, gitu. bener. Ada memang. Ada itunya. SD Islam masih. SD Islam, Bener. Masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Biasa Allahu Akbar itu dia. Yes. Gitu. Calvin gimana? Kak Alvin, Alvin 2002. bener. 2001. 2002. Bang Alvin. Mantap. Sorry. Alvin, gue dipanggil Ya. Bang juga, Pak. Tapi seneng banget, gue tuh suka banget konten lo. Jadi yes. pas di info, nanti bakal ada bintang tamunya Fadly Ali. Gue langsung cek Instagram, ini pernah lewat lagi di FYP gue, di timeline gitu-gitu. Mungkin pas lo lagi di mobil juga pernah lewat tuh gue. Iya bener, kayaknya kita pernah pas-pasan tadi. Iya. Pernah denger musiknya kencang banget. Bener, Nah itu tuh mobil ya. gue mungkin. Oh gitu. Iya. Tapi berarti boleh dong perkenalan dulu nih. Mungkin ada beberapa teman yang udah tahu pastinya, tapi ada juga yang belum tahu. Fadly Ali ini seorang content creator, kontennya apa sih? Gitu. Yes, oke. Bang Alvin, thank you banget udah ngundang gue ke sini. Thank you. Halo semuanya teman-teman di podcastnya Alvin nih. Yes. Nama aku Fadly Ali. Teman-teman mungkin tahu aku sebagai sopir suka nyanyi. Yes, karena emang konten gue itu emang seputaran dengan nyanyi-nyanyi di mobil bareng penumpang yang kebetulan talented semua juga sih. Iya. Dan di situ memang ya kebetulan jadi nyopir sambil nyanyi juga karena emang belum terkenal jadi penyanyi biasa, makanya jadi nyopir dulu biar sampingan, kayak gitu sih. Tapi kan tetap inline, maksudnya tetap kontennya pun juga masih ada nyanyi-nyanyinya gitu ya. Iya. Karena memang lo asli penyanyi kan? Iya bener, aslinya penyanyi. Kenapa ragu? Enggak, bukan ragu, tapi karena Oke. kayak kadang orang ngomong kayak, oh gue content creator, gue penyanyi, jadi kayak udahlah terserah lo udah mau ngomong apa deh, yang penting kalian kenal sebagai gue orang baik ya. Nah itu dia benar. Tapi gue penasaran, berarti awalnya kepikiran untuk bikin konten seperti itu tuh gimana sih? Idenya dari mana sih? Kalau ngomongin ide, mungkin kita bisa berlandasi, yes, bener, yes, maaf banget ini, gue bisa nih sekalian memimpin, jangan. Bisa. Oke, lanjut. Awalnya tuh landasannya itu dari gue ngelihat, lo tau James Corden lah ya. James Corden tahu. James Corden dengan penumpang dia One Direction, Adele, terus Justin Bieber. Jadi gue kayak, gue pengen nih kayak gini gitu kan. Terus pertama gue bikin konten itu emang awalnya ngundang specifically untuk teman-teman audiens K-pop. Oke. Iya, jadi kayak gue iseng aja karena menurut gue K-pop tuh adalah audiens yang respect buat teman-teman K-pop. Respect. Iya, fandomnya mereka tuh bener-bener luar biasa. Bener. Gak fanatik doang, tapi Loyal. juga royal dan respect banget sih terhadap yang lagi pengen ngebangun konten K-pop. Dan gue pertama banget awalnya tuh gue niatnya ngeprank salah satu teman gue di kuliah dulu gue. Oke. Iya, jadi dia mau ada nonton konser. Dan habis itu gue bilang, Ci, aku mau nonton konser ini juga nih gitu. Yuk, aku anterin aja kayak gitu. Ya udah akhirnya gue anterin, tahu-tahu gue prank dia nyanyi dan dia nggak tahu kalau itu gue videoin sebenarnya. Oh, jadi dia nggak ngeh. Dan waktu itu kita nyanyi lagunya yang a small girl fantasy, baby will just still love me. Dan itu langsung kayak baru sehari langsung 2 juta nonton. Terus gue langsung kayak, ya Allah apakah ini ya jalanku gitu kan. Gue kayak gitu kan. Ini memang takdir aku. Iya, gue langsung gitu. kayak gitu kan. Gue langsung kayak, gue bilang sama mah kalau misalkan Fadly sambil nyopir gak apa-apa ya, kayak gitu kan. Gue kayak gitu, apa-apa kan gue selalu ridho nyokap sih ini. Benar, gitu kan. alhamdulillah. Terus kata nyokap, udah jalanin aja. Terus ya udah akhirnya dari situ gue repetitively bikin K-pop dan alhamdulillah sih kenaikannya it's not that significant, tapi seenggaknya naik terus lah gitu kan istilahnya. Dan
Nah, gue ngerasa kayak gue harus explore nih. Gue Heeh. pengen explore untuk nggak K-pop doang, tapi teman-teman yang industri secara umum juga Iya. tahu nih gitu kan. Akhirnya gue bikin sama teman gue petinju. Petinju. Yes, namanya Oke. Chico Castello. Respect buat teman gue Chico. Shout out ya. Shout out W Chico. Nah, dia bikin jadi Mike Tyson. Oke. Situ kita nyanyi Boyz II Men. Nonton langsung 7 juta. Oh, itu yang gue tonton. Oh, itu yang berarti, nonton kan? iya. Iya, nah itu dari situlah ada Boyz II Men Heeh. 7 juta. Abis itu, wah udah tiba-tiba gue di DM-in semuanya dari tim dari Kak Indra Sinaga, terus semuanya. Terus kedatangan juga dari tim My Music Records, kedatangan Iya. lo tau gak sih seorang cakrakan masuk mobil gue Cakrakan tuh. ya. Menurut gue kayak, ini cakrakan aja masuk, ini masa Heeh. Nona WAV gak masuk ke mobil gue gitu kan istilahnya. Boleh Iya, kali ya masuk boleh, ya. bisa. Iya. Bisa, Bahkan bener. Alvin-Alpian kalau Ya masuk udah. boleh. Diatur aja Mbak Nui, tolong ya Mbak Nui. Ya. Oke, tapi anyway kayak gitu lah perjalanannya seperti itu. Dan gue sangat-sangat berterima kasih kepada Mbak Nui dan juga My Music Records juga salah satu yang membuka jalan ini bisa lebih expand lagi Bener. teman-teman artisnya untuk datang ke mobil gue sebagai penumpang. Dan paling lucu sih Ade Govinda ya, masuk. Ade Govinda pun masuk ya Kak Ade. Terus, takkan siakan dia. Nah, Om bener. Ade mohon maaf banget ya Om ya. Nanti besok-besok di panggung aja Om nyanyi bareng ya, jangan di mobil lagi ya Om. Iya Gitu. kan? Tapi anyway gitulah Alvin. Oh Bang gitu. Alvin, sorry. Tapi kalau misalkan kan lo akhirnya kedatangan semakin banyak konten lo kedatangan artis-artis besar juga gitu dengan nama-nama besar seperti yang lo bilang. Sempat starstruck gitu nggak sih pas lo bikin konten? Karena pasti ada aja ya, apalagi mungkin ada salah satunya tuh yang sebenarnya lu tuh dengerin banget nih karyanya atau apa gitu. Cakrakan sih. Cakrakan sih. Cakrakan sih. Gue jujur banget nih. Dari semua konten yang gue take sama teman-teman artis yang paling lama sama Cakrakan. Oh gitu. Gue ngulang-ulang terus nyanyi sama dia. Kan nyanyi kan. Terus dia suara kayak bayangkan. Wah, gue kayak in real life suara dia kayak gitu beneran. Gue kayak ya Allah, jujur itu gue pas habis selesai konten sama Cakrakan, gue nangis sih di mobil. Kenapa? Ya karena gue kayak masih nggak expect, ini kan childhood singer kita ya. Kalau waktu kita masih SD nggak sih lagu harus bisa keluar. Bener. Ya kan gue kayak gila, gue denger bayangkan. Gue kayak oh my god, suaranya bener kayak gitu coy gitu kan. Gue kayak itu starstruck banget. Dan even Kak Cakrakan ngomong kayak Fadli lu nervous ya kayak gitu. Kayak, Oh serius sampai iya dia ngomong kayak kelihatan gitu, kelihatan banget. Terus kayak dari situlah akhirnya gue mulai menormalize. Gue pokoknya mindset gue adalah Cakrakan udah masuk, siapapun artis gue nggak boleh nervous gitu. Dan kebetulan insya Allah sih nanti akan ada dari content creator Australia juga. Oke. Iya dia mau bareng juga. Jadi mungkin gue akan starstruck lebih ke arah kayak wah, Inggris gue jujur TOEFL gue sih tinggi. Alias, bener. Bisa. Iya, alias ya Inggris gue seadanya. Gitu. Tapi Jadi bisa lah. iya insya Allah bisa. Jadi nanti sama dia dan mungkin itu akan menjadi pembuka jalan untuk lebih go International ya. Yes, Wih gitu. gokil. Tapi ada rasa malu gak sih? Maksudnya kayak awal bikin konten, memang awalnya kan memang lu bukan di dunia konten gitu ya. Bukan di content creating itu awalnya bukan dunia lo. Terus akhirnya awal dari prank dan segala macem. Somehow naik-naik terus nih. Somehow jadinya serius banget nih. Ada rasa kayak deg-degan atau apa gak sih awal-awal itu? Kalau malu atau deg-degan gini ya, gue selalu ngerasa bahwa salah satu penghambat kita untuk mencapai what we want to achieve itu adalah malu. Karena kalau misalnya kita malu tuh kadang kayak lo nggak akan ngelihat potensi diri lo sebenarnya tuh dari mana kayak gitu. Lo nggak akan kemana-mana. Yes, gue bukan lebih ke malu, lebih ke arah kayak pasti akan banyak orang berpersepsi kalau misalkan gue tuh adalah driver. In a sense, gue nggak apa-apa. Maksudnya kan itu kan it's a part of my branding also kan gitu kan. Makanya that's why gue selalu bikin driver suka nyanyi untuk tahu bahwa gue driver plus penyanyi gitu sih. Dan lebih ke arah itu ya sih untuk membuat lebih ke arah membangun persepsi orang kalau misalkan gue itu adalah driver, ada yang bilang gue penyanyi, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Jadi the differentiate of their opinion itu yang menurut gue kayak itu yang masih gue coba untuk pengen gue satukan, tapi juga menurut gue kayak udahlah biarkan orang berkata apa, berasumsi apa gitu kan. At least kan gue juga menghibur mereka gitu. Tapi hal itu doang sih, gimana cara biar orang tahu kalau gue itu adalah Fadli Ali only gitu. Gitu sebenarnya pengen. Kayak mungkin image orang-orang karena konten-konten lo jadinya kayak oh ini tuh beneran driver tapi suaranya bagus gitu. Iya, tapi driver beneran kok. Maksudnya technically gue kalau nyetir mobil lo driver dong. Iya sih, bener juga ya. Gitu. In a way lo driver ya. Iya, makanya jadi iya. Tidak ada loophole di sini. Nggak ada penipuan, nggak ada. Tapi memang di bio social media lo juga sebenarnya kan dikasih tahu kan kalau memang lo bukan
Sebenarnya Gitu. penyanyi, iya. Sebenarnya Terus gue penyanyi. pakai ada slash gitu sih. Heeh. Part-time sopir suka nyanyi. Nah, Iya. itu dia. Kenapa part-time? Ya karena tunggu panggilan cakrakan doang sih Nah, itu dia, baru makanya. nyanyi di mobil gitu sih anyway. Gitu. Iya, iya. Oke. Ada nggak momen-momen absurd selama lo bikin konten? Karena kan tadi kan momen starstruck lo nih Yap. sama Kaca Yap. Karakan. Ada nggak momen absurd? Absurd sih biasanya tuh lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah gue masih ngelihat konten gue tuh kayak maksudnya kan kadang kan gue yang ada tim yang buat ngedit videonya juga sih Iya. anyway. Ada juga kadang gue sendiri gitu. Mhm. Sama kalau gue lagi nge-QC video gue kayak ngeliat kayak ih ini too much nggak ya? Terus Oh, kayak ngerti. ini lebih ke arah kayak gue gimana pun juga ketika artisnya ngomong apa gue harus kritis banget untuk membuat storyline di mana kayak ini nggak menggiring opini ke yang negatif atau gimana karena you know lah how people Iya, benar. think about konten semuanya gitu kan. Yes. Jadi gue harus ngebuat gimana pun juga image penumpang-penumpang gue tuh juga tetap Tetap bagus dan memang Iya. orang-orang baik semua sih gitu. Benar. Makanya jangan sampai dari konten itu ada something yang bisa membuat Heeh. jadi bottleneck. Bahasanya Gue kok keren ini wah, benar. bahasanya kok kayak punten kakak. Punten gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalkan tadi kan ya kayaknya setiap content creator terus setiap musisi apa segala macam yang memang berkiprah di industri entertainment pasti gue ngerasanya ada sisi itu sih. Yap. Kayak lo tuh menjadi apa ya, the biggest judge on yourself. Yap. Gitu ya. Kayak lo nge-QC-nya padahal mungkin orang lain ngelihatnya ya it's a fine content, tapi untuk lo sendiri kayak no, ini tuh harusnya bisa lebih gini lagi gitu ya. Lo Yap. ngerasa gitu juga ya? Yap, itu kayak semua pekerja kreatif tuh akan number one priority yang ada di otak mereka adalah overthink deh. Iya ya. And for me overthink itu adalah ngebuat kita yang jadi karyanya menurut gue bagus. Karena overthink itu artinya kayak mungkin orang akan ngeliat kayak ya kalau misalkan gue udah punya nama kayak Kaca Karakan gitu, let's say bikin karya apapun orang akan denger gitu kan, karena suaranya sih udah mahal banget ya gitu. Tapi kalau kita kayak gue masih merintis kayak itu akan menjadi problem utama kita sih kayak bisa nggak ya orang suka, bisa nggak ya orang denger. Iya, gitu. nanti orang mikirnya apa ya Iya, gitu ya. kayak gitu sih. Jadi ya itu kadang overwhelm juga sih untuk menanggulangi hal seperti itu tuh agak susah juga sih. Gitu. By the way, ada nggak sih kayak momen-momen lu agak risih gitu? Kayak pasti kan lu udah bikin konten tuh banyak banget gitu ya. Konten carpool ini gitu. Ada nggak bintang tamu yang aduh sebenarnya agak risih nih atau kayak gimana gitu? Ada nggak sih momen-momen kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada lah. Nggak ada lah. Nggak ada? Apa itu nggak ada? Nggak ada lah. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Atau nggak perlu disebutin siapanya? Nggak beneran nggak ada. Maksudnya mungkin ya selama ini gue selalu berdoanya gini ya, siapapun itu yang nanti mendekati saya di konten penumpang dan juga sopir ini, gue selalu berdoa bahwa orangnya baik semua gitu kan istilahnya. Dan alhamdulillah ya ketemunya Kaca Karakan baik, Kak Ade Govinda baik, Kak Aisyah Retno even yang dari Malaysia aja ngomong-ngomong masih pakai bahasa Indonesia, nggak ngomong pakai bahasa Melayu, artinya baik juga kan gitu kan. Nggak tiba-tiba datang langsung kayak sebenarnya apa atau nggak gitu kan dia kan langsung nggak kayak gitu. Nah baik semua sih. Terus kemarin barusan sama Kak Nadif sama Kak Aziz Harun. Oh Nadif gue nonton kontennya. Wah gila sih lagunya dia sih keren banget sih. Bener. Baik juga. The Virgin baik. Indra Sinaga baik. Alvin Lapian juga baik. Baik, alhamdulillah, masya Allah, terima kasih banyak loh kalau kayak gitu. Jadi baik semua sih, nggak ada ya. Nggak ada. Jangan di-cut dia. Gitu sih. Jadi masih ya alhamdulillahnya ketemu orang-orang yang baik dan juga yang memang support juga untuk konten lo ya. Tapi setelah jadi content creator, hidup lo sejauh apa sih perubahannya? Itu pertanyaan yang bagus sih. Sebenarnya jujur sih mungkin lo juga merasakannya sama ya Kak Alvin ya, kayak gue itu tipikal orang kayak gue tuh mau achieving this kind of like success atau mungkin ada step-step yang kita inginkan tuh sebenarnya tujuan gue tuh buat nyokap bokap sih. Oh iya. Dimana kayak menurut gue kayak setelah tidak hanya mungkin bokap nyokap yang tahu dan juga banyak let's say orang-orang terdekat yang tahu, jadi kayak terasa bahwa kayak afirmasi yang diberikan dari orang-orang luar ke bokap nyokap tuh kayak lebih kayak keren anaknya, anaknya gitu, mantap Pak Fadli gitu, mantap apa Bu gitu Fadli gitu. Jadi kayak gue ngerasa kayak
istilahnya kayak secara nggak langsung menaikkan derajat bokap Iya, nyokap sih alhamdulillah. gitu sih Iya, gitu. iya, iya. Jadi senangnya sih yang signifikan perubahannya di situ, dan Mhm. yang kedua karena gue tuh sangat ekstrovert orangnya. Jadi Mhm. kalau di umum ketika ada orang tahu gue bisa kayak, "Halo Kak Fadli," terus gue bisa kayak, "Halo," gue malah lebih kayak Oh, gitu, iya. bukannya malah kayak, "Ah nggak deh," gitu gitu. Nggak mau Nggak, gitu gue ya? nggak gitu, Nggak? karena Mhm. gue sangat suka berinteraksi dengan orang, Mhm. apalagi dia tahu dari gue sebagai content creator dan Iya, semacamnya, kayak gue ngerasa di-appreciate karena mereka adalah salah satu dari berapa juta penonton yang ada di konten-konten bener. gue kan. Jadi gue ngerasa kayak gue harus appreciate mereka balik sebagaimana Iya. mereka udah mendukung gue. Itu sih yang gue Iya, iya. rasain selama ini. Itu salah satu cara lu untuk support mereka juga yang udah Yap, support lu, betul. support konten Yap. dan karir lo ya. Tapi respon keluarga kayak gimana? Setelah tahu kan tadi, dari orang-orang luar akhirnya, mmm, ke keluarga lo, Mhm, "Keren nih anaknya," mhm, gitu ya. ya. Kalau dari keluarga lo sendiri responnya apa? Ketika nama lo, naik nih Mhm. kontennya? Bapak mama gue tuh bukan tipikal orang yang suka nge-push gue untuk jadi seseorang atau apa. Heeh. Yang penting dia jadi Fadli, intinya jadi orang baik, udah intinya Iya. gitu. Tapi mungkin kita sebagai laki-laki ya gitu Mhm. kan, naluri laki-laki adalah pengen jadi sukses buat bokap nyokap gitu istilahnya Iya. kan gitu. Jadi mereka sih tidak ada yang gimana-gimana, karena gue kalau membuat ide sendiri juga biasanya dari gue sendiri. Gue dan Heeh. salah satu platform AI yang terkenal banget, dan kita nggak Heeh. bisa sebut namanya karena nggak masuk sponsor Nggak ya kebetulan. masuk, Iya. belum belum. Iya, Kalau mau heeh. masuk boleh Boleh, iya. banget Jadi gitu biasanya ya. gue kalau generate idea dari gue dan itulah untuk Iya. memvalidasi gitu istilahnya Mhm, kan. mhm. Nah, biasanya kalau nyokap bokap ya cuman bagian kayak, "Mah, aku besok ketemu Kak Cakrakan," gitu. Heeh. "Mah, aku besok ketemu Kak Ade," gitu. Terus, "Mah, aku besok ketemu Kak Aisyah Retno," gitu. Even Mhm. bahkan kayak Aisyah Retno misalkan kan bokap nyokap belum tahu kan siapa, Iya, terus kayak beda generasi. iya, terus kayak, "Siapa sih, Dek?" Gitu. Terus, Heeh. "Udah, ikutin aja," Ya. gitu. Kayak gitu, tapi intinya doain aja, Bener, kayak bener. gitu. Jadi gitu sih, lebih banyaknya tuh ke bokap nyokap adalah semakin jelas career path-nya, Mhm. semakin banyak gue bergantung pada doanya mereka. Oh, iya, Itu sih, iya, jadi iya. kayak dulu-dulu karena gue nggak tahu arahnya, jadi gue kayak, "Mah, doain ya, jadi apa aja deh," gitu. Iya, bener. Sekarang kayak udah alhamdulillah ya, udah mulai Heeh, jelas, udah jadi kayak kelihatan nih track-nya. iya, jadi, Mhm. "Pak, Mah, doain ya nih sama Kak Ade Govinda, nanti habis konten siapa tahu mau dibuatin lagu." Weh, Oh, siapa tahu bener, gitu kan ya, siapa amin. Kak tahu Ade gitu. boleh Iya, nih heeh. Iya, dipikirkan ya. tapi ya anyway gitu sih, Mhm. sama bokap nyokap lebih deket karena banyak impian-impian yang gue minta doanya dari mereka juga, Iya, bener. kayak gitu. Dan apalagi support dari orang tua tuh penting banget ya, Exactly. gitu. Doa, support, dalam bentuk apapun tuh sangat penting dan menurut gue itu salah satu privilege juga untuk Yap, kita bisa dapat orang tua yang, juga support apapun yang lo lakuin betul. as long as itu positif Yap, gitu ya. tuh Om, bener Tuh. Om. Mantap gitu, bener. Ada papanya Calvin ya guys di sini. Ada di situ beliau. Tapi sebelum jadi content creator, Yap, tadi kan sempat, bilang emang lu juga suka nyanyi dan iya. memang suka, bikin lagu gitu-gitu ya. Mhm, mhm. Sebelum jadi content creator sebenarnya apa sih, seperti apa sih kehidupan Fadli Ali sendiri? Iya, gue tuh hanya anak kuliahan doang dulu ya gitu, Mhm. anak kuliahan doang yang bermimpi ingin menjadi penyanyi memang, sampai Heeh, sekarang pun juga masih ingin menjadi masih. penyanyi gitu, Iya. tapi caranya mungkin untuk orang tahu ya lewat nyopir itu. Iya. Cuman dulu gue tuh punya idealisme di mana gue pengen nyanyi dengan karya-karya gue yang ada, kayak gitu. Mhm. Gue pengen kayak gitu, dan nggak unfortunately sih, lebih ke arah kayak memang belum dapat waktunya Iya. aja untuk gue kayak bisa dikenal dengan Fadli Ali as a singer Singer. only gitu kan Mhm. istilahnya, musician only itu belum dapat. Jadi ya gue kuliah sambil bikin musik, Iya. lagu, dan alhamdulillah gue ada partner gue juga, emang gue ada Mhm. kerja sama teman gue, biasa kita bikin musik-musik iklan brand gitu-gitu juga, Iya. TVC brand, iklan-iklan brand semuanya. Jadi ya orang kan tahu hanya sebagai sopir ya, Mhm. tapi sebenarnya di belakang itu gue sama ngerjain musik-musik, produksi musik-musik juga kayak gitu. Oke. Tapi eee nggak, kalau dibilang low key nggak juga, karena lebih ke arah gue kalau nge-post yang nggak nyopir tuh nggak naik kontennya. Ngerti, Iya mengerti kan? banget kayak Iya orang kan? tuh ketika kita udah, let's say viral di satu konten, Iya, tipe konten tertentu gitu ya. iya. Itu doang yang naik. Jadi kalau misalkan kita ngupload, konten-konten lain somehow nggak senaik itu ya. Iya, bener, makanya itu dia Ngerti, kayak, ngerti, ngerti. kalau misalkan sekali rame aja Mhm. gue produksi musik apa gitu misalkan, udah deh kayaknya gue bakal bikin konten-konten kayak Jevin Julian, Ya, iya benar juga. Eka Gustiwana, Nah, itu. OHMC Nggak, bercanda ya guys, tapi pengen juga sih kayak gitu Heeh. anyway gitu. Oke. Iya. Nah, ke depannya nih, lo tuh tipe content creator yang ingin tetap apa ya, mungkin kan ada juga yang selalu ngikutin, "Oh, ini trennya lagi kayak gini Mhm, nih, apa ini kayak mhm. gini-gini." Tapi kan lo juga udah punya
your own form of content Yap. juga sebenarnya. Lu tetap pengen ngikutin si tren itu kah atau kayak Kalau ngomongin tren ya, selama ini sih konten yang gue buat sama mungkin specifically sama teman-teman artis itu, mereka pakai lagu-lagu mereka udah gede gitu, Iya. kayak Kacakrakan, Harus Terpisah, Kak Ade Govinda, terus apa, Takkan Siakan Dia, gitu-gitu. Menurut gue kayak form apa, I will be doing my own form for now gitu, kayak at least for now, karena gue ngerasa kayak udah berjalan dengan alhamdulillah gitu kan, lancar Yes. semua gitu kan istilahnya. Jadi tren yang it's not that I want to follow the trend, but in my opinion I want to create that trend gitu. Iya, jadi adalah dengan artis-artis yang millennials, gue bawa kan, come on lah, kita tahu lah lagu-lagu mereka itu, dan pasti nyokap bokap kita tahu ya kan, semua jadi generasi tahu. justru malah lebih tergabung kayak gitu kan dengan lagu-lagunya Kak Cakra, Kak Ade Govinda gitu-gitu. Jadi follow the trend iya, tapi create the trend pun juga gue lebih setuju ke arah situ. Benar-benar. Kayak karena mungkin gue ngerasanya lu udah punya formula khusus untuk konten lo sendiri gitu. Jadi untuk ngikutin trend sure you're open to it, tapi it doesn't mean kayak lo bener-bener follow the trend. Kayak semua trend lo ikutin gitu ya. Karena lo udah punya uniqueness sendiri. Itu bagus. Anyway, kita abis ini bakal main games dulu. Oke, boleh. Jadi main game simple aja, namanya Three Things. Jadi gue bakal tanyain ada 3 pertanyaan. Contohnya kayak misalkan Fadli Ali sebutin 3 hal yang apa bla 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 kayak gitu. Three Things. Alright, kita masuk ke Three Things. Three Things. Hey. Three Things. Alright. Game ini seru nih. Seru banget. Boleh gimana? Gue udah siap dengan pertanyaan ini. Kecuali kalau game yang gue hindari adalah game tarik ulur. Game kita udah ngechat, tahu chatnya 2 jam baru dibalas. Itu dia. Ini kenapa jadi semoga bahagia di sana? Enggak bercanda ya, Kak Aisyah Ratno. Aduh, bener lagunya Kak Ade sama Aisyah ya. Anyway, alright, first question, Fadli Ali. 3 orang yang sangat berkesan saat kamu ngonten. Maksudnya di kontennya? Iya. Kayak ini Kacakrakan lama-lama masuk royalty deh Kak, disebutin terus namanya. Tapi Cakrakan ya? Iya, pertama Cakrakan banget. Terus kedua, sama saya Kak Indra Sinaga. Oh, Kak Indra Sinaga, yes. Ada band, karena dia yang membuka jalur untuk bisa ketemu teman-teman artis. Oh gitu, oke. Terus yang ketiga, siapa ya? Ketiga, I think gabungan Kak Ade Govinda dan Kak Aisyah Ratno. Oke. Iya, karena waktu setelah after konten kan kita kan masih di mobil. Terus kita tuh masih berdiskusi tentang, bikin lagu ini asik gak ya? Bikin lagu ini asik gak gitu? Wah, gue sih waktu itu butterfly banget ya gitu kayak, oh my dad, udah nih, ajak aja saya gitu. Saya tidak keberatan loh om gitu. Bener. Tapi ya itu sih dari ketiga orang-orang itu luar biasa banget sih. Oke, jadi ada Kak Cakra, terus ada Kak Indra Sinaga, dan gabungan antara Kak Ade sama Aisyah ya. Alright, next question. 3 hal unik atau aneh yang ada di kamu ya, mungkin orang-orang nggak tahu. Waduh. Hal unik berarti 3 unik, 3 aneh? Jadi kayak boleh gabungan kayak unik atau aneh gitu. Oke. Pertama gue tuh orang yang sangat mengedepankan lateral thinking. Pernah dengar nggak lateral thinking? Apa itu? Jadi ketika gue lagi mengexecute idea, let's say lagu atau apapun, gue selalu berpikir kalau gue tuh ada di situ dulu. Oke. Yes, itu namanya lateral thinking. Before we create the script semuanya, itu gue selalu berpikir kalau let's say sama Cakrakan, gue tuh ada di situ, ada Kak Cakra ceritanya, Kak Cakra ngapain semuanya, terus sampai tiba-tiba Kak Cakra ngomong aratul gitu. Aratul bahasa Sunda artinya apa? Gatel ya. Jadi ceritanya dia emang nyari minum gitu kan, pengen berhenti. Nah itu gue selalu mencoba untuk berpikir kalau gue di situ dulu sebelum gue kasih ide itu ke Mbak Nui atau ke Kak Cakrakan. Itu sih yang pertama. Terus yang kedua, gue itu gue kalau ngerjain apapun itu kerjaan, gue selalu suka sambil tiduran. Sambil tiduran? Percaya nggak lo? I don't know, karena menurut gue tiduran tuh lebih relax. Jadi gue ngerasa kayak otak gue doang kepake. Badan semua santai nih gitu. Tapi otak doang kepake. Jadi sama of course sama ketikan sih gitu. Itu gue selalu tiduran, jadi kayak misalkan Mbak Nui misalkan lagi, Fadli ini ya ngerjain sama ini ya. Terus gue bikin skripnya kayak sambil tiduran legit. Karena mungkin idenya jadi kayak flow-nya enak banget gitu ya. Bener, itu sih. Itu aneh sih menurut gue. Ya aneh sih. Dan orang ketiduran kan biasanya kan.
ya gue juga kadang ketiduran gitu ya. Jadi Kadang nggak tiduran, iya kadang tapi nggak apa-apa. ketiduran. Iya ngapa ya. Mhm. Terus yang ketiga gue di publik dan gue Heeh. di konten tuh sama orang persis. Oh, jadi nggak berbeda ya Jadi sama nggak sekali? berbeda. Jadi lo ini kalau kalian teman-teman kira gue kayak gini hanya sama Calvin, no. Mhm. Karena ketemu kalian juga bakal kayak gini gitu. Benar benar. Kayak tadi lo cerita, kayak misalkan ada orang yang minta foto sama lo di publik apa segala macam. Yap. Kan lo juga, karena lo juga extrovert juga ya Banget, orangnya ya? parah, iya bener. Mhm. Kalau gue introvert artinya kemungkinan besar lapar Lapar. atau enggak Kalau lapar cranky ya, jadi rasanya cranky iya, bener. iya. Paling lapar sih biasanya, atau enggak biasanya kepikiran, aduh pulang macet lagi biasanya kayak gitu. Itu sih biasanya. Atau bikin introvert. ngantuk gitu ya, Ngantuk, bisa iya, juga. gitu. Tapi anyway gitulah. Alright, itu udah 3 ya? Yap. Oke, last question. 3 lagu yang lagi sering didengerin apa? Wah, Nah ini nih, musisi nih. Maulana, mau nggak? Oh nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa. perlu gitu kan? Oke. Nggak perlu. Oke, kita ulang lagi. Ulang lagi. Kirain harus gitu. Meski Nggak ku apa-apa. rapuh. Nah itu juga. Kirain gitu. Oke. Februari 2026. Lo denger One Direction nggak? Oh One Direction One Direction. pada zamannya gue. Pada zamannya. Dan lucunya gue baru dengerin mereka tuh sekarang banget. Oke. Yes, karena waktu zamannya mereka terkenal, gue fans Justin Bieber parah coy. Oh parah, Kayak Believers mentok, ngerti? istilahnya teman-teman gue kayak, lo liat Harry Styles, Zayn Malik. Sorry, gue Justin Bieber, what do you mean? Sorry, gue pakai topi Yap, ini kan. Iya, Iya. apa, where are you now that I need you? Itu. Kayak gitu-gitu tuh. Gue dulu Justin Bieber parah. Tapi pas kuliah gue dengernya One Direction dan Harry Styles. Oh gitu. But anyway, untuk lagu pertama yang gue dengerin banget, lagu One Direction judulnya Fool's Gold. Fool's Fool's Gold, iya. Oke. Jadi lagu itu menceritakan tentang kan Fool's Gold itu kalau di UK itu istilah kayak kita berinvestasi emas. Istilah. Atau ya saham lah taruhlah gitu. Tapi sahamnya tuh candle-nya turun karena lagi merah banget. Nah itu maksudnya Fool's Gold adalah gue berinvestasi terhadap satu perasaan. Tapi ternyata dia nggak feedback lah, nggak feedback perasaan itu dari orang itu. Tapi gue nggak akan menyesal karena gue lebih percaya bukan sama perasaan tapi pada potensi kita nanti. Setelah lo sadar kalau gue itu sayang sama lo, nanti kan candle-nya akan naik lagi. Kayak gitu, itu namanya Fool's Gold. Kayak sort of metaphor gitu ya. Yes, Oke, nice. Ya, itu. Fool's Gold. Yap, terus yang kedua gue suka lagunya karangannya Kak Ade Govinda anyway. Oh yang mana? Terpukau dari Kak Astrid. Oh iya. Itu gue baru tahu ternyata Terpukau tuh lagu zaman-zamannya nyokap sama bokap tuh lagi pacaran pas nikah. Oh Pacaran pas nikah ya, mereka dulu nggak pacaran. Oke, jadi Jangan nikah. pacaran. Jangan pacaran. Jangan pacaran. Jangan. Karena lagi bulan Ramadan. Benar, nggak boleh dulu ya, tahan. Gak. Lawan hawa nafsumu tahan. Iya. Tapi anyway, Terpukau Kak Astrid itu gue suka dan gue sempat nge-tag story gue nyanyi Terpukau. Terus gue bilang ke Kak Ade, izin mau bikin lagu ini versi Gen Z-nya boleh nggak gitu. Terus Kak Ade bilang, boleh, mantap sekali. Apa sedap suaranya kayak gitu. Gue kayak, oh thank you Kak Ade gitu. Ini nggak ada lanjutan nih Kak Ade gitu. Nah itu boleh dong di follow up nggak sih Kak Ade gitu ya. Tapi Terpukau itu bagus banget lagunya. Karena kan kayak dia kayak suka sama seseorang. Let's say lagi PDKT lah gitu. Tapi ternyata dia tidak bisa menjatuhkan perasaan si orang yang dia suka itu. Tapi dia tetap merasa bahwa gue bersyukur pernah kenal sama lo karena lo cuma satu orang yang bisa membuat gue terpukau. Itu sih, itu keren banget sih. Ya, Ade Govinda yang bikin. Ade Govinda ya nggak perlu diragukan. Nggak aneh kan. Iya benar. Yap. Terus terakhir. Yang ketiga, ini tadi siapa ya? Ketiga nih gue ada 4 boleh nggak? 2 aja. Hah? Iya, sekalian. Nanggung ngabisan. Ya udah boleh. Yang ketiga gue lagi denger Semoga Saja. Semoga Saja itu lagu. Beneran sih Kak Ade sih. Oh lagunya Kak Ade juga? Ini maaf banget nih bukan yang menjilat Kak Ade Govinda, enggak. Serius enggak. Tapi lagu-lagu dia tuh ngaco sih men. Enak-enak banget. Semoga Saja tuh buatannya Kak Aisyah Ratno dan Kak Ade Govinda. Oh yang baru rilis ya? Iya. Oh iya judulnya Semoga Saja ya gitu iya. Pak. Anyway kan gue mungkin suka Terpukau jadi storyline-nya sama dengan Semoga Saja. Kalau Terpukau kan kayak kita masih expecting them to come back to us. Gitu. Tapi kalau Semoga Saja kayak ya udah kalau emang lo nggak mau sama gue it's okay. Tapi semoga saja apapun itu yang terbaik buat lo. Karena kadang cinta itu bisa dibilang kalau misalkan cinta adalah the greatest form of love is letting go that person. Iya, gitu. Semoga saja. Sama terakhir, izin banget, boleh. Terakhir adalah lagu lawas banget dari Om Bobby Caldwell. Pernah denger nggak? Bobby Caldwell.
Nggak tahu ya, lo nggak Nggak. tahu ya. Bobby Caldwell tuh nyanyi What You Want Do, You Oh, Want Do for Love. iya, Ya, iya, tapi iya. bukan lagu itu anyway. Oke, yang mana? Judulnya adalah Heart of Mine. Heart of Mine. Iya, Heart of Mine tuh lagunya tentang kayak sama sih, lebih kayak apa, healing aja, semacam kayak buat hati ini udah nggak usah pikirin lagi dia mau sama siapa, mau kemana arahnya. Seenggaknya lo harus sembuh dulu dari apa yang udah lo alami. Jadi Heart of Mine, don't stop overthink about them, let them be, dan lo harus menjadi diri lo lagi. Itu Oh, bagus sih. nice. Alright, boleh dong tepuk tangannya. Makasih. Makasih. By the way, lo tuh pernah rilis lagu bareng orang Korea, bener gak Oh sih? iya betul, iya bener banget. Judulnya apa waktu itu? Judulnya Never Let You Go. Never Let You Go. Iya, Itu awalnya gimana? Kok bisa berkolaborasi gitu? Iya, jadi kembali lagi gue tarik lagi ke yang cerita pertama, karena gue pengen narik audiens K-pop itu. Iya. Sebenarnya tuh karena gue ngerasa bahwa waktu konten-konten sopir yang K-pop itu rame, gue pengen bikin lagu yang K-pop supaya bisa ada Korelasinya korelasinya nih. Iya. Jadi gue bisa call to action dari nyopir, tahu-tahu oh ada lagu sama orang Korea asli kayak gitu. Dan ya gue akhirnya buat itu, sama gue ngefans sama namanya itu produser dan komposer di Korea namanya Pico. Oke. Iya, namanya PCKL. Shout out to PCKL Nuna. PCKL Nuna. Iya, shout shout out to her. Dan kita buat lagu emang Never Let You Go tentang LDR ceritanya. Dan gue terus terang aja waktu itu pas waktu lagi gue suka banget K-popan itu, gue tuh terinspirasi dari salah satu content creator. Oke. Namanya Safira Putri, pernah denger? Pernah, familiar. Yang Clash of Champions. Oh, iya. Ruang Guru ya. Ruang Guru ya. Boleh kan nyebut ya, nggak apa ya? Nggak Oh apa-apa. ya, cewek-cewek itulah. Ya, gue terinspirasi banget sama dia gitu kan. Dia keren banget sih nih. Iya. Maksudnya kayak dia bisa 3 language bahasa, terus dia pinter semuanya. Gue pengen ngebuat lagu juga sebenarnya ide dari dia. Apa the geniusnya dari si Kak Safira itu kan. Terus gue buat lah sama namanya Kapikel ini. Kak, jadi kita mau gabungin antara lagu Indonesia dan Korea dan English. Gitu kita gabungin. Ya udah, akhirnya dari situ pengen buat lagu tentang Never Let You Go, itu LDRan. Jadi kayak walaupun jarak ini kita terpisah oleh jarak, tapi tidak akan terpisahkan karena aku untukmu dan kamu untukku. Kayak gitu. Konsepnya sih kayak gitu ya. Jangan denger sih banyak. Alias 13.000 doang. Oh, alhamdulillah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya gitu ya? Nggak apa-apa dong. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi ya alhamdulillah sih, maksudnya dari situ pengalamannya aja bisa bekerja sama dengan orang Korea, ternyata musikalitasnya gokil sih. Karena mereka kan base-nya juga dari worship musician kan, session musician gitu. Jadi mereka kayak musikalitasnya kayak wah gokil ya. Iya Jadi sih. Apalagi menurut gue ya, nggak tahu kenapa, tapi K-pop, especially kayak musisi-musisi di Korea, itu tuh mereka punya standar sendiri gitu loh terhadap musikalitasnya mereka. Jadi pasti standarnya tuh udah bagus banget gitu ya. Itu tahun berapa by the way? 2025. Tahun lalu ya? Iya, kita rilisnya April. Terus habis itu ditanyain, Kak Fadli nggak mau rilis lagi? Bukan nggak mau rilis lagi, budgetnya kagak ada. Iya, belum, sabar ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Karena rilis lagu kan nggak murah ya. Iya. Kalau Alvin mah. Tapi bisa, pasti ditunggu banget karya selanjutnya. Iya, karya selanjutnya sebenarnya siapa tahu dari pertemuan ini kita malah iya kan, bisa. Ditunggunya dari konten ini, siapa tahu ada Alvin Lapian featuring Fadli Ali. Dimulai dari konten podcastnya Alvin ini. Asik. Pokoknya tungguin karya-karya terbaru Fadli Ali juga gitu. Iya. Tapi berarti sejauh ini udah berapa single? Yang udah 4. Jadi yang itu pertama Never Let You Go, terus kedua gue suka Boyz II Men. Gue iseng-iseng lah bikin lagu namanya Expectations. Berekspektasi terhadap perasaan gitulah, istilahnya kayak orang yang gue kira kayak gue bakal sama lo nih gitu. Tapi ternyata dia tiba-tiba somehow she's changed. Terus ya udah akhirnya ternyata ekspektasi gue yang mengecewakan itu semua gitu. Jadi tenggelam gitu. Terus yang kedua gue nggak mau cerita karena udah lama sih soalnya. Tapi ini ada 4 lagu. Nggak, maksudnya karena udah lagunya kayak bukan lo sekarang gitu ya. Iya, kayak gimana ya? Aduh, ngomong gimana ya? Genre-nya kayak gue kurang suka aja sih yang lagu-lagu sebelum-sebelumnya. Jadi ya gitulah. Ya pendengarnya belum banyak, tapi siapa tahu dari podcast ini bisa makin banyak. Benar, mungkin bisa lebih dengerin lagi karya-karyanya Fadli selanjutnya ya gitu. Tapi kiblat musik lo tuh sebenarnya ke arah mana sih? Kesini ya. Ke arah benar. Ke arah. Tapi kalau di sini kemana? Kesini apa ke sana? Apa ke sana? Gimana? Sini ya. Bener. Oh, kenapa tadi
aku tahu karena saya pakai Muslim Pro. Nah, Muslim Pro bener. Iya, enggak. Berlangganan lagi. Iya, langganan. Oh, bayar ya. Nggak ada sekarang? iya kan Berarti sekarang kalau nggak bayar, berlangganan. Muslim Lite. Muslim Lite. Jadi Muslim kayak Lite agak promo. kayak iklan dulu lagi nunggu ininya Oh, gitu. Iya. Oh ya udah, besok bayar deh. Bayar Gitu. nggak apa-apa, Oke. nggak apa-apa. Anyway, kiblat ya. Itu pertanyaan yang penting sih karena nggak Penting bener. enggak. Maksud gue kalau gue ditanyain itu gue nggak tahu jawabnya Bingung apa. ya, iya. Karena ada 3 orang yang gue sangat adore musician. Pertama, kalau untuk masalah lirik, sekarang gue lagi mencoba untuk generate lagu-lagu yang Indonesia full. Oke. Karena lagu-lagu sebelumnya itu Inggris Indo. Kayak campuran gitu. Iya gitu. Tapi gue pengen Indo full. Tapi untuk songwriting wise, gue emang suka banget Kak Ade sama Kak Tulus. Oh, Tulus ya. Yes, Ade Govinda tuh yang Kak posisinya Tulus. Boleh. enggak, maksudnya kesini podcast ini. Iya, Podcast iya, ini bener, Kak kesini Tulus. boleh. Iya. Kalau Kak Ade Govinda tuh kan liriknya straightforward ya. Iya. Kayak gue suka sama lo, gue langsung jelasin. Benar. Kayak gitu. Itu Kak Ade Govinda. Tapi kalau Tulus tuh kayak lebih ke arah gue suka sama lo, tapi istilahnya seperti gelas yang diisi air, cuman airnya beleberan kemana-mana. Iya, Itulah iya, cara iya. Tulus untuk menjelaskan. Nah, gue pengen ambil tengah-tengahnya itu gitu loh. Dan tengah-tengahnya itu yang gue rasa jatuhnya ke Yovie Widianto sih kalau gitu. Iya kan? Jadi susah sih, mereka udah terlalu keren sih musician itu. Jadi kayak untuk lirik wise mereka bertiga. Kalau untuk musik gue akan bilang ya salah satunya Bobby Caldwell itu gue suka banget. Gue pengen bikin versi Indonya tapi somehow belum terrealisasikan. Terus kedua musik siapa ya? Lagu-lagu kayak gue suka 2000s R&B. Neo gitu-gitu gue suka banget dan belum ada sih di Indonesia. Barangkali belum ada, bisa lah gue isi lah gitu. Bisa kali ya. Jangan dulu ya teman-teman, diisi dulu, jangan dulu. Biar saya yang ngisi. Kayak PJ Morton Yes, gitu-gitu PJ ya. Morton. I can't wait till I get back. Wah. Oh, anak-anak situ. Pengen sih gitu. Sama ya sih, anyway itu lagu-lagunya masih gue suka 90s 2000s R&B gitu. Iya, kayak Boyz II Men. Apalagi salah satu lagu lu juga yang Expectation kan terinspirasi R&B. juga dari Boyz II Men ya. Mhm. Boleh dong nyanyiin sedikit Expectations, gue mau denger dong. Expectations nih. Iya. Gimana ya? Wah, deg-degan lagi. Enggak dong, nggak apa-apa. Gue Oke. penasaran soalnya. Tapi itu udah lama lagu yang Nggak apa-apa. Siapa tahu orang akhirnya, oh iya nih lagu, gue pengen denger lagi. Bener. Oke. What if... kan hilang suara gue. Nggak apa-apa. What if my expectations are too high for me long before you go deep down? This boundary needs all my comprehension, preparation for things I never ever thought before. Well now, as long as you're happy, it wasn't easy to let you fly. Wey, gokil. Gitu Gokil. Iya. Boleh tuh didengar di DSP Makasih. ada kan ya? DSP ada, semuanya ada. Nah, Cari aja Fadli Ali gitu. Nah, Pendengarnya boleh belum banyak, tapi siapa tahu kalian adalah salah satu yang bikin terbanyak. yes, bisa Yes. banget. Didengerin di semua all digital streaming platform. Terus social medianya Ya. boleh dikasih tahu? Oh ya, sosial medianya aku nggak ada link banyak, nggak ada ya? Nggak ada ya? nanti ada Oh, di ada, publiknya, nanti ada. tapi boleh Iya. dikasih tahu. Oke, sosial medianya aku kalau Instagram Fadli Ali, tapi Fadli Alinya FADLYY ya. Karena Oke. kalau Fadli dong, nanti ketemunya Fadli Faisal. Iya, beda. Iya, Kakak dia udah susah sih. Puji. Dia top of mind of Beda. Fadli Oh, sekarang. benar. Sama Fadli Padi. Fun fact, Fadli Padi. Aku namanya Fadli tuh gara-gara mamaku ngefans Om Fadli Padi. Oh gitu. Yap. Itu jadi aku makanya, Dek, aku pengen, mama pengen kamu jadi penyanyi kayak Fadli. Padi. Karena Om Fadli Padi diem doang nyanyi ya. Maksudnya kayak cool. Gue nggak bisa sih di panggung diem doang. Kayak agak, gue harus Gak bisa, apa iya. lagi, Karena gue gitu. bukan Fadli Padi gitu kan. Benar, Jadi benar. dari situlah, mama makasih ya dinamain Fadli. Jadi Thank you, bisa Ma. masuk Benar. podcastnya Alvin. Thank you. Tapi anyway, Instagram gue Fadli Ali, Iya. FADLYY dan ALII. TikTok gue, I am Fadli Ali. Oke. Karena kalau I am Batman sih, I am Batman. susah. Iya, susah. Beda lagi Iya. gitu. I am Devano juga Devano ini. Ada ya? Devano siapa? Ada. Oh, Devano itu ya?
Devano yang Devano keren kan? Mahendra apa Danendra sih? Iya itu deh gue lupa nama Dia keren kan belakangnya. orangnya kan? Iya keren. Oh, iya. Keren. Iya, oke. Nggak apa-apa. Devano enggak. Kita kebanyakan shout out orang. Iya, oke. Semuanya aja. Semua di shout out. Semuanya aja. Anyway, thank you so much. Makasih banyak, Fadliali Bang Alvin. udah Terima kasih datang. banyak. Thank you so much. Tapi sebelumnya, gue minta dong kata-kata hari ini buat penonton podcastnya Alvin. Silakan. Oke, kata-kata hari ini buat podcastnya Bang Alvin. Mm-mm. Guys, ingat bahwa kadang yang ngebuat kita merasa nggak bisa maju itu bukan karena pikiran orang lain, tapi karena pikiran kita sendiri. Karena sesungguhnya musuh terberat kita adalah diri kita dan overthink kita sendiri. Jadi daripada mikirin apa pikiran orang lain, coba create something dulu. Karena menurutku kalau kalian udah bisa create something yang terserah angkanya gimana, tapi kalau kalian udah merasa puas, itulah justru menurutku adalah titik dari kemenangan dan kesuksesan di situ. Wih, mantap, boleh tepuk tangan dong. Gitu. Gokil, thank you so much Fadli Makasih udah banyak, Bang Alvin. Thank you mampir so ke podcastnya Alvin. Yap. Seru banget ngobrol sama lo dan thank you so much juga buat penonton podcastnya Alvin hari ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa podcastnya Alvin tayang tiap hari Jumat jam 7 malam. Jadi stay tune, tungguin. Kalau bisa subscribe juga biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Jangan kalau bisa, harus subscribe. Harus subscribe, Harus benar, subscribe, yes. benar. Thank you so much and I'll see you next week. Alright, bye-bye. Assalamualaikum. Selamat puasa.